Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di kawasan Palaran pada Jumat 18 April. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen serius pemerintah Kota Samarinda dalam menyukseskan program nasional yang digagas Kementerian Sosial RI tersebut. Dalam keterangannya, Andi Harun menyebut bahwa Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 7 hektar untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan mulai konstruksinya pada pertengahan tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menanti kedatangan tim dari pemerintah pusat yang akan melakukan verifikasi lapangan usai tahapan validasi nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 21 hingga 25 April. Wali Kota optimistis bahwa lokasi yang disiapkan sangat layak dan telah memenuhi syarat teknis. Ia juga memastikan bahwa pekerjaan pematangan lahan ditargetkan rampung pada April ini. Tak hanya itu, perencanaan akses jalan menuju sekolah pun akan mulai dikerjakan agar kawasan pendidikan tersebut benar-benar siap dibangun. Di lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat. Total lahan kita yang ada di sini yang kita persiapkan untuk sekolah rakyat 5-7 hektar. Kita mempersiapkan sampai 7 hektar. Dan dari tebing sana yang terakhir itu sampai ke arah sini, pan keliling itu 7 hektar. Jadi teman-teman bisa melihat untuk menggambarkan bagaimana sejak pertama kita komunikasi dengan Kemensos, kita sudah mengambil langkah-langkah untuk menanti kedatangan dari tim pusat yang rencananya akan datang pada tanggal 20 setelah tanggal 21. Kan kita tak jadi verifikasi dan validasi seluruh Indonesia akan berlangsung di Jakarta tanggal 21 sampai tanggal 25. Nah, pemerintah Kota Samarinda mendapatkan jadwal pada tanggal 21. Setelah tanggal 25 itu tim pusat akan turun ke daerah, ke seluruh Indonesia termasuk ke Samarinda. Nah, kita itu berada di sini. Posisi kita sekarang berdiri ini, yang dalam kotak ini 7 hektar luasnya. Ini. Kita yakin lahan ini akan sangat layak dan kita perkirakan pekerjaan ini akan selesai pada bulan April. Artinya pada posisi bulan April, posisi lokasi akan matang, siap untuk dibangun. Dan perencanaan ke depan juga akan kita buatkan akses jalan di sekitar ini menuju sekolah ini. Jadi itulah kira-kira yang kita ingin beri keterangan kepada teman-teman seputar memberikan gambaran kepada teman-teman wartawan bahwa kita tidak hanya menyiapkan lahan, tapi di lapangan kita sudah bergerak untuk melakukan pematangan terhadap rencana sekolah rakyat. Lokasi ini adalah eks-terminal sebenarnya, tapi sudah tidak berfungsi lagi karena kewenangan terminal ada pada provinsi dan luas tanah kita di sini sangat luas. Tapi khusus yang kita berdiri ini itu kurang lebih 5 hektar. Kita mempersiapkan sebagai alternatif kedua dari lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat. Tapi alternatif pertamanya tetap tadi yang tinjauan pertama. Karena nanti pada saat tim akan datang, siapa tahu dia masih bertanya adakah alternatif lahan lain, nah kita udah siap. Saya kira itu.
Pemerintah Kota Samarinda melalui Kecamatan Sungai Pinang resmi mengevakuasi Nurlina, 45 tahun, warga yang sebelumnya tinggal di gubuk tak layak huni di bantaran Sungai Karangmumus, Jalan Es Parman, Gang 3. Evakuasi dilakukan pada Minggu 20 April ke rumah sewa yang lebih layak di Jalan Gelatik 1, Gang Ulin, RT 13. Penanganan cepat dilakukan usai kisah Nurlina mendapat sorotan publik. Perempuan yang sehari-hari berjualan di Pasar Segiri itu telah hampir setahun tinggal bersama 2 anaknya di bangunan darurat tanpa listrik demi tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya. PLT Camat Sungai Pinang Muhammad Abdullah mengatakan bahwa kondisi tempat tinggal Nurlina sangat memprihatinkan dan tidak layak dihuni, terutama saat hujan dan banjir melanda. Ia menambahkan, seluruh biaya penyewaan rumah sementara akan ditanggung oleh pemerintah kota. Nurlina sendiri mengaku senang dan bersyukur telah mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Ia mengatakan, kepindahannya difasilitasi langsung oleh pihak kecamatan. Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membantu setiap warganya yang berada dalam kondisi memprihatinkan, tak terkecuali jika mereka tinggal di lahan yang tidak semestinya. Saya belum tahu informasinya, kalaupun itu dia membuat atau rumah itu yang diberitakan itu berada di atas lahan yang memang diperbolehkan, kita akan bantu, itu warga Samarinda. Cuma akan beda ceritanya kalau ia membuat itu di atas lahan yang tidak diperbolehkan. Ya maksud saya, ya udah ditunjukkan aja kepada kita, kan bisa jadi pemerintah itu ada yang luput dari informasinya. Nah, kita ucapkan terima kasih kalau ada informasi begitu. Nanti saya akan cek hari ini, periksa, karena saya benar-benar ini baru saya dengar informasinya. Kalau itu warga kita dan mereka berdiam di atas lokasi yang benar, maka kita akan bantu. Saya pastikan akan kita bantu. Karena itu kasihan, sangat tidak layak nanti kalau banjir itu kena hujanan, sehingga secara kemanusiaan kita bantu untuk sewa rumah. Mudah-mudahan dia betah dan bisa tenang berusaha gitu ya. Pak, hah? Wah, cantiknya. Hah? 950 kan yang di atas itu. Berapa? Alhamdulillah senang. Ada tempat tinggal yang layak. Kasihan anak-anak. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bu tinggal di rumah sebelumnya? Lama, sudah hampir setahun di sana. Dulu punya rumah sendiri digusur kan. Terus nyewa di Pemuda. Pindah lagi. Nggak sampai sebulan juga pindah. Kita bayar aja, masuk itu 2 bulan sekali bayar. Alasannya barang saya banyak ada gitu aja. Alasan? Ya, saya banyak terima kasih sama beliau telah mencarikan tempat yang layak bagi kami. Mudah-mudahan Tian disehatkan badan, dikurangkan rezekinya, sukses terus. Wali Kota Samarinda Andi Harun menerima kunjungan Konsul Jenderal Australia di Makassar, Tut Dias, di RSUD Ince Abdul Muiz pada Selasa 22 April 2025. Kunjungan ini menjadi penanda penting bagi dimulainya proyek pembangunan rumah sakit pertama di Indonesia yang dibiayai melalui skema kerjasama pemerintah
dengan badan usaha atau KPBU tanpa menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wali Kota didampingi oleh Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Hero Mardanus Satyawan, Asisten 2 Marnabas, Kepala Bapeda Ananta Faturozi, serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ibrahim. Proyek ini digadang-gadang menjadi cetak biru baru bagi pemerintah daerah dalam mengakses pendanaan global untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Andi Harun menyebut pembangunan RSUD Abdul Muiz sebagai buah dari perjuangan panjang selama lebih dari 2 tahun. Australia karena ada calon investor Australia mau datang ke sini dan saya baru dengar ini pertama kali ada PPP yang dalam bahasanya KPBU di sektor kesehatan yang ada di sini di Samarinda. Dan salah satu tugas saya sebagai konsul jenderal mendukung calon investor Australia cari peluang di sini di Indonesia. Dan tentu saja fokus saya bukan di Jawa atau di Indonesia Barat, tapi khususnya di Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Pak, ingat sektor kesehatan sudah terbuka nih kerjasamanya. Ada kemungkinan sektor-sektor lain nggak, Pak? Ya, saya mudah-mudahan ada calon investor di sektor apapun. Jadi kalau di Kalimantan Timur ada banyak di sektor pertambangan dan jasa pertambangan. Juga ada beberapa kampus yang mau membangun kampus di Kalimantan Timur. Dan tentu saja di sektor ini kesehatan. Tapi jika ada calon investor di sektor apapun dan jika ada proyek yang cukup menarik bagi calon investor Australia, tentu saja saya akan mendukungnya. Jadi tentu saja calon investor Australia selalu mencari lingkungan investasi yang ramah. Jadi itu berarti seharusnya ada dukungan dari pemerintah. Jadi makanya saya sangat senang bisa mengunjungi Samarinda dan ketemu untuk kali kedua Bapak Wali Kota, karena saya datang tahun lalu juga. Dan pada saat itu belum ada kemajuan yang cukup matang itu, jadi makanya saya sangat senang bisa datang hari ini dan mudah-mudahan bisa datang pada masa depan ada lebih banyak investor lagi. Tapi ini memang adalah investasi pertama di sektor rumah sakit. Itu yang membuat kita berbahagia dan bangga atas upaya yang telah dilakukan oleh segenap jajaran pemerintah kota. Akhirnya membuahkan hasil. Seperti tadi yang saya sampaikan, selama kurang lebih 2,5 tahun kita berjuang, akhirnya kita mendapatkan investasi dari luar negeri, dari Australia bersama Singapura sebenarnya. Ada plenary dan ada Aspen. Ya, maksudnya berkantor, ada kantornya juga di Singapura dan di luar negeri yang lain. Dan mohon doanya saja semoga ini sukses. Saya udah bincang-bincang juga dengan Pak Tot bahwa kita akan coba buka peluang di sektor lain. Deal. Seperti biasa masyarakat sabar, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah, kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Samarinda jadi salah satu kota paling siap loh buat bangun sekolah rakyat. Yap, dari 53 daerah yang mengajukan, Samarinda dinilai paling siap. Lahannya udah ada, datanya lengkap, bahkan siswanya udah disiapin duluan. Wali Kota Andi Harun bilang 100 siswa angkatan pertama sekolah rakyat udah mulai belajar sejak tahun ini lewat kerjasama dengan SMA Plus Melati. Bangunannya memang belum selesai, tapi proses belajarnya udah jalan duluan. Ada komentar nih dari @norlaila17. Mantap, biar kota Samarinda lebih besar lagi ke depannya. Dan yang keren, semua biaya ditanggung sama Pemkot Samarinda. Sementara gedungnya bakal dibangun oleh kementerian, rencananya di kawasan Palaran. Ada komentar juga dari @edi1984. Bapak Andi yang cocok KT1. Gak cuma itu masyarakat sabar, data siswa dari keluarga kurang mampu juga udah diverifikasi langsung sama Dinsos dan Disdikbud. Dan udah dicek juga sama sistem pusat.
Sekarang tinggal nunggu proses validasi dari pusat yang dijadwalkan tanggal 21 sampai 25 April. Mudah-mudahan sih pembangunan sekolah rakyat di Samarinda bisa dimulai tahun ini juga. Setelah kisah Nurlina viral karena tinggal di gubuk pinggir Sungai Karangmumus, tim dari Kecamatan Sungai Pinang langsung turun tangan. Di tengah kondisi yang jauh dari layak, tanpa listrik, beralaskan kardus, dan rawan banjir, ibu dua anak ini tetap bertahan demi menyekolahkan buah hatinya. Tapi hari itu menjadi titik balik. Dengan sigap karena langkah Pemkot Samarinda, petugas membantu memindahkan barang-barangnya. Kini, Nurlina dan anak-anaknya bisa tinggal di tempat yang lebih aman, lebih layak, dan penuh harapan baru. Sebuah bukti bahwa ketika pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun tetap hadir. Ada komentar dari warga Sabar nih, dari @amang_adan. Alhamdulillah Pak Wali. Selanjutnya ada juga komentar dari @asnan_seyasnan. Samarinda maju, Samarinda hebat. Amin, semoga kota kita tercinta makin maju dan hebat ya masyarakat Sabar. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan? Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ke pasar Segiri membeli tali, mampir ke toko kain mencari baju. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.